Saudara, meski pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM telah resmi dicabut pemerintah, ancaman penularan COVID-19 tetap ada. Pemerintah pun kembali menggalakkan vaksinasi booster kedua alias suntikan dosis keempat yang bisa Anda dapatkan mulai 24 Januari besok. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Sejak pemerintah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di penghujung 2022 lalu, kerumunan seperti ini kerap ditemui. Untuk mencegah risiko penularan COVID-19 yang masih tetap mengancam, Kementerian Kesehatan pun memastikan vaksinasi booster kedua untuk masyarakat umum dimulai 24 Januari 2023. Tak perlu menunggu sistem tiket di aplikasi Peduli Lindungi. Jika Anda berusia minimal 18 tahun dan sudah mendapatkan vaksinasi booster pertama dalam jangka waktu 6 bulan, Anda sudah bisa mendapatkan suntikan vaksinasi booster kedua ini secara gratis di fasilitas pelayanan kesehatan dan sentra-sentra vaksinasi. Memang kalau ada masyarakat yang sudah lebih dari 6 bulan bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk booster kedua. Namun kita berusaha, mudah-mudahan deh tanggal 24 besok juga sudah ada mekanisme e-tiket bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat. Jadi artinya apa? Booster kedua ini pun masuk mekanisme dalam PKR atau dalam Peduli Lindungi gitu. Apakah harus sesuai dengan domisili, sesuai dengan KTP, atau bisa di Vaskes mana saja? Memang diutamakan yang terdekat ya, karena tidak merepotkan seseorang. Tapi manakala orang itu berada di suatu tempat dan dia membutuhkan vaksinasi booster kedua, ya boleh saja di mana saja dengan membawa data tadi. Karena seluruh fasilitas pelayanan sudah ada data yang sudah terkoneksi dan bisa melayani seluruh masyarakat dengan usia yang di atas 18 tahun tadi. Sehingga kita berharap ya vaksinasi ini menjadi kebutuhan masyarakat. Bukan menjadi suatu momok, tapi kebutuhan. Kita butuh loh menjaga titer antibodi kita agar kita kalaupun kena varian baru sekalipun kita tidak berat dan tidak harus masuk di rumah sakit gitu. Penyuntikan vaksinasi booster kedua alias dosis penguat ini digalakan setelah Kementerian Kesehatan mempertimbangkan data dan situasi epidemiologis serta demi mencegah ancaman varian baru COVID-19 yang tak berhenti bermutasi. Epidemiolog menilai, vaksinasi booster kedua tetap harus dilakukan karena penyakit ini masih bisa membahayakan kelompok rentan dan tetap berisiko menurunkan fungsi organ tubuh bagi mereka yang terinfeksi jika terjadi long COVID. Akan tetap ada sekelompok orang yang dalam hal ini kelompok risiko tinggi, termasuk di sini lansia, ya, ibu hamil misalnya. Termasuk para pekerja kesehatan dari sisi pekerjaan maupun dalam hal ini juga anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi atau vaksinasi. Nah, mereka dalam kelompok berisiko tinggi sehingga booster menjadi sangat penting. Apakah itu booster pertama atau kedua ketika booster pertama sudah jauh lebih dari 6 bulan yang lalu. Nah, inilah pentingnya pemberian vaksinasi booster untuk tetap menjaga proteksi ya terhadap kelompok-kelompok rawan ini dari keparahan maupun kematian. Karena subvarian Omicron yang saat ini ada yang sangat efektif menembus antibodi. Ancaman berikut ya yang lebih harus menjadi perhatian saat ini adalah long COVID, potensi penurunan kualitas kesehatan karena rusaknya beberapa organ tubuh akibat terinfeksi COVID berkali-kali. Jenis vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi booster kedua akan disesuaikan dengan jenis vaksin yang didapatkan sebelumnya. Namun, Kementerian Kesehatan menjamin ketersediaan vaksin untuk seluruh Indonesia memadai. Tim Liputan, Kompas TV.